semua, perkenalkan saya Vilkanova Syarawi, mahasiswa PGSD kelas E semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Baik, di video kali ini saya jelaskan dan melakukan percobaan sederhana mengenai materi IPA, yaitu gerak dan pesawat sederhana. Dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua yaitu pada KD 3.4 menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu pada KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pada KD 4.4 menyajikan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan indikator yaitu 3.3.1 yaitu menjelaskan konsep kerja atau usaha. 3.3.2 menjelaskan apa itu gerak dan apa itu pesawat sederhana. 3.3.3 menjelaskan jenis pesawat sederhana. Yang berikut yaitu 4.3.1 melakukan percobaan sederhana mengenai gerak dan pesawat sederhana. Yang berikut yaitu 4.3.2 memaparkan hasil percobaan sederhana mengenai gerak dan pesawat. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui apa itu kerja atau usaha. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat mengetahui apa itu gerak dan pesawat sederhana. Yang ketiga, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang keempat, dengan melakukan percobaan sederhana, siswa dapat mengetahui gerak dan lajunya serta cara kerja pesawat sederhana. Baik, sebelum melakukan percobaan sederhana mengenai gerak, di sini saya akan menjelaskan materi singkatnya. Baik, sebelum masuk pada gerak, saya akan menjelaskan apa itu usaha atau kerja. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha atau kerja dilambangkan dengan W dari bahasa Inggris work. Baik, masuk pada gerak. Di sini ada dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak merupakan salah satu konsep yang selalu ada di dalam kehidupan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai titik acuan atau patokan. Kedudukan tersebut dapat dikatakan sebagai letak benda yang ditentukan oleh jarak pada setiap titik acuan. Setiap gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi relatif terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga ditentukan oleh dua faktor, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak ditentukan sebagai panjang seluruh lintasan yang dialami oleh benda, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Jarak hanya memiliki sebuah nilai dan perpindahan memiliki nilai arah gerak. Baik, gerak lurus beraturan yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus di mana setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama, atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah benda dengan lintasan yang lurus dan kelajuannya mengalami perubahan yang sama setiap sekon. Berdasarkan kelajuan yang dapat dibedakan menjadi dua macam, gerak lurus berubah menjadi beraturan. Yang pertama yaitu bila kelajuan benda bertambah dengan nilai yang sama setiap sekonnya, maka disebut gerak lurus dipercepat beraturan. Yang kedua, bila kelajuan benda berkurang dan dengan nilai yang sama setiap sekonnya, maka disebut gerak lurus diperlambat beraturan. Saya akan melakukan percobaan sederhana pada materi gerak dengan alat dan bahan yang saya butuhkan di sini adalah
bidang miring yaitu saya menggunakan buku dan juga dos HP. Yang kedua yaitu saya membutuhkan penggaris untuk mengukur panjang lintasan, HP untuk menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu, kerangka mobil mainan atau seharusnya mobil mainan, namun karena saya tidak punya mobil. Yang berikut ada alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Baik, yang kedua yaitu saya akan meluncurkan mobil atau kerangka mobil ini di atas lintasan dan mencatat atau menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Baik, 1, 2, 3. Baik, hasil yang diperoleh adalah 01,01 detik. Baik, yang berikutnya saya akan meluncurkan mobil pada posisi bidang miring. Baik, dan menghitung kecepatan waktunya menggunakan stopwatch. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Baik, hasilnya adalah 57 detik. Baik, selanjutnya saya akan merubah kotak ini sehingga lintasannya menjadi semakin miring. Baik, mari kita mulai proses menghitungnya. Baik, saya akan meluncurkan mobil dan menghitung menggunakan stopwatch. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. Baik, dengan posisi 67 detik. Baik, kesimpulannya, semakin miring lintasannya maka laju suatu benda semakin cepat, sebaliknya semakin datar lintasan atau bidang miring maka laju mobil atau benda tersebut atau kerangka mobil tersebut semakin lambat. Sebelum melakukan percobaan mengenai pesawat sederhana, di sini saya akan menjelaskan materi singkat. Baik, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dalam artian lain, semua jenis alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk mengubah arah, yang kedua mengubah bentuk energi, yang ketiga memperbesar kecepatan, dan yang kelima mengurangi gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana di sini ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, dan juga roda poros. Baik, pengungkit atau tuas adalah salah satu alat dari pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, dan mengangkat suatu benda. Pada tuas atau pengungkit terdapat 3 titik penting. Yang pertama yaitu titik tumpu atau titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua titik beban. Titik beban adalah tempat titik melekatnya beban. Yang ketiga yaitu titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat diberikannya gaya kuasa. Prinsip kerja tuas atau pengungkit adalah dengan gaya kecil beban berat mampu dipindahkan. Jenis pengungkit ada 3. Yang pertama yaitu pengungkit jenis 1. Adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar suatu pengungkit. Contohnya adalah jungkat-jungkit, tang, palu, dan linggis. Yang kedua yaitu pengungkit jenis 2. Jika titik bebannya benda berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, contohnya adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri. Yang ketiga, pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya yaitu pinset, alat pancing, stapler, lengan tangan saat memegang benda. Yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang semakin berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gaya yang diberikan semakin besar. Contohnya yaitu tangga yang berkelok-kelok, pisau, kapak, dan skru. Yang ketiga yaitu katrol.
Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama yaitu katrol tetap, adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Yang kedua, katrol bergerak, katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk ini adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Yang keempat yaitu roda berporos. Roda berporos adalah salah satu jenis pesawat sederhana berupa roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama. Contohnya yaitu setir mobil atau kapal, roda kendaraan, dan gerinda. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai pesawat sederhana, khususnya pada bagian tuas atau mengukir. Dengan alat dan bahan yang saya butuhkan adalah penggaris, botol yang berisi air, dan potongan kertas karton. Baik, yang kedua, pastikan penggaris berada di titik tumpu, yaitu di angka 15. Kemudian taruh 5 potongan kertas karton pada titik beban dan 2 potongan kertas karton pada titik kuasa. Baik, jarak antara titik beban ke titik tempuh adalah 13 cm dan titik kuasa adalah 13 cm. Lalu tambahkan 3 potongan kertas karton pada beban sehingga beban berubah menjadi 8 potongan kertas karton. 1, 2, 3. Baik, mari kita ambil hasilnya. Baik, hasilnya yaitu tadi titik tempuhnya berada di angka 15 dan hasilnya yaitu tidak seimbang. Sekarang kita akan menggeser kepada angka 14. Baik, hasilnya adalah menjadi seimbang. Jarak antara titik beban ke titik tumpu adalah 12 cm dan dari titik tempuh ke titik kuasa adalah 13 cm. Baik, pada percobaan ketiga kita akan merubah atau menambah jumlah potongan karton pada titik beban dan titik kuasa. Pada titik beban diubah menjadi 5 potongan dan pada titik kuasa diubah menjadi 3 potongan dengan titik tumpu 15. Baik, pada titik beban menjadi 5, 3, 4, dan 5. Sedangkan pada titik kuasa menjadi 3. Baik, mari kita amati hasilnya. Baik, hasilnya di sini yaitu seimbang. Jarak antara titik beban ke titik tumpu menjadi 13 cm dan titik tumpu ke titik kuasa menjadi 14 cm. Baik, melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban, maka semakin pendek lengan beban untuk menyeimbangkan beban dan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa lebih pendek daripada lengan beban, maka keseimbangan tuas akan condong ke lengan beban dan tidak seimbang. Baik, demikianlah percobaan saya mengenai gerak dan pesawat sederhana. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.